Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fianti Nadira dari kelas reguler 6 dengan NIM 204042410030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mengenai manajemen rantai pasok yang dimana diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen rantai pasok. Pertama-tama, saya memilih perusahaan PT Telkom Indonesia, yang dimana saya akan menjelaskan profil perusahaan lebih terdahulu. Yang Telkom Indonesia ini dikenal sebagai perusahaan milik negara BUMN yang bergerak di bidang informasi, teknologi, dan komunikasi serta penyediaan layanan jaringan dan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Didirikan secara resmi sebagai BUMN pada tahun 1974, Telkom Indonesia telah berkembang menjadi perusahaan digital yang menyediakan berbagai layanan konektivitas, platform digital, dan layanan perusahaan berbasis teknologi tinggi. Di mana kantor pusatnya ini berada di Geraha Merah Putih, Jakarta Selatan, dan perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TLKM, yang dimana dalam menjalankan bisnisnya Telkom Indonesia memiliki visi menjadi digital telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat Indonesia. Adapun misi dari Telkom ini memiliki mencakup penyediaan layanan digital terbaik, pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai akhlak, serta penciptaan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Telkom juga menawarkan layanan mulai dari internet tetap seperti IndiHome, IndiBiz, ataupun layanan seluler melalui Telkomsel, jaringan data, penyiaran digital, solusi cloud dan data center, hingga pengembangan layanan berbasis IoT yang dimana big data dan kecerdasan buatan AI. Telkom juga memiliki eh, transformasi digital merupakan inti strategi Telkom sejak 2020 dengan fokus pada tiga domain utama yang dimana digital connectivity, digital platform, dan digital service. Telkom juga meluncurkan berbagai platform inovatif seperti My IndiHome, Big Box atau platform Big Data Analytic, Logi Logistik Digital, dan Ocha Omni Communication Assistant untuk memenuhi kebutuhan digital masyarakat dan pelaku bisnis. Perusahaan ini juga aktif dalam inisiatif CSR seperti program digitalisasi UMKM, pendidikan digital, dan pelestarian lingkungan, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional, sehingga perusahaan ini sangat memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital pemerintah dan masyarakat, seperti melalui pembangunan proyek palaparing dan dukungan infrastruktur untuk jaringan 5G. Lalu yang kedua ada praktik teori atau konsep dalam perusahaan, yang dimana seperti yang ditugaskan dari week 9 sampai week 15. Yang pertama ada cycle inventory, yang dimana cycle inventory ini adalah jumlah persediaan rata-rata yang diadakan untuk memenuhi permintaan reguler selama satu siklus pengadaan. Biasanya dioptimalkan melalui pemesanan dalam jumlah ekonomis, atau cycle inventory ini persediaan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam jangka waktu tertentu antara dua kali pengisian ulang. Inventory ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah pesanan atau order size dan frekuensi pemesanan. Semakin besar pemesanan, maka semakin besar cycle inventory. Tujuan utamanya ini untuk menyeimbangkan antara biaya dan pemesanan dan biaya penyimpanan barang. Lalu yang kedua ada managing uncertainty, yang namanya safety inventory. Safety inventory ini digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan delay time yang tidak pasti. Hal ini menjaga pelayanan tetap stabil saat lonjakan permintaan atau keterlambatan pasokan. Yang ketiga adalah determining the optimal level of product availability, yang dimana produk harus tersedia pada tingkat optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan kepuasan pelanggan, dengan mempertimbangkan biaya kehilangan penjualan dan biaya penyimpanan. Yang keempat ada designing and planning transportation network, yang dimana merancang jaringan transportasi melibatkan pemilihan moda transportasi, rute distribusi, dan lokasi pusat distribusi untuk efisiensi biaya dan waktu. Yang kelima ada sourcing dalam supply chain, yang mana sourcing dalam proses pemilihan pemasok ini terbaik untuk mendukung kegiatan produksi atau layanan, mempertimbangkan kualitas, harga, dan ketepatan waktu. Yang keenam ada manajemen harga dan revenue. Revenue management melibatkan penetapan harga strategis dan segmentasi pasar untuk memaksimalkan pendapatan berdasarkan permintaan nilai-nilai pelanggan. Adapun yang terakhir ada peran IT dalam rantai pasok, di mana IT ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok. IT ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh alur logistik mulai dari pengadaan, produksi, penyimpanan, hingga distribusi melalui sistem ERP, SCM, software, IoT, dan Big Data Analytics.
Lalu yang ketiga di sini ada pembahasan implikasi atau teori yang di atas digunakan dalam perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada cycle inventory yang mana Telkom Indonesia ini mengelola cycle inventory untuk merangkap mendukung layanan seperti modem, router, dan ONT optical network terminal digunakan sembarangan oleh pelanggan IndiHome. Perangkat ini dipesan secara berkala dari vendor, kemudian disalurkan ke gudang pusat dan didistribusikan ke regional warehouse serta sentra telepon otomat lokal. Pemesanan ini dilakukan berdasarkan proyeksi permintaan bulanan. Strategi ini memastikan tersedianya perangkat instalasi lah tanpa menyebabkan kelebihan persediaan. Yang kedua adalah managing uncertainty safety inventory. Untuk menghadapi ketidakpastian permintaan pelanggan seperti lonjakan instalasi saat promo atau musim liburan, Telkom ini meletakkan safety stock minimum di gudang regional. Titik layanan teknisi jumlahnya dihitung berdasarkan tren historis dan seasonality. Telkom juga menggunakan sistem SAP untuk mengatur notifikasi bila persediaan mendekati titik reorder. Ketiga adalah determining the optimal level of product availability, yang dimana Telkom menerapkan pengukuran service level untuk memastikan ketersediaan perangkat dan layanan sesuai permintaan. Menetapkan service level agreement pemasangan maksimal 3 hari setelah pelanggan mendaftar. Yang keempat ada Designing and Planning Transportation Network, yang dimana Telkom memiliki jaringan logistik nasional dan terbagi dalam klaster regional, yaitu Telkom Regional 1 sampai Regional 7. Adapun distribusi perangkat dilakukan dari gudang nasional ke gudang regional melalui titik layanan teknisi, itu ada Telkom Akses menggunakan armada sendiri dari jasa third party logistik. Yang kelima ada searching dalam supply chain, yang dimana Telkom melakukan searching perangkat jaringan seperti modem, set-top box, ONT dari vendor utama seperti Huawei, ZTE, Fiberhome, dan lain-lain. Proses pengadaan dilakukan secara elektronik melalui sistem e-procurement dan tender terbuka. Vendor yang dipilih berdasarkan penilaian kualitas, sertifikasi, tingkat komponen dalam negeri, kapasitas produksi, dan harga kompetitif. Selain itu, Telkom juga melakukan evaluasi vendor secara berkala untuk menjaga kualitas dan keadilan pasokan. Kemudian yang keenam itu manajemen harga dan revenue, yang mana layanan IndiHome dan Telkomsel juga menerapkan strategi tiered pricing yang berdasarkan kecepatan internet dan jumlah layanan internet, TV, ataupun telepon. Segmentasi ini pelanggan menjadi kunci penetapan harga serta promosi ditujukan untuk meningkatkan average revenue per user. Telkom juga menggunakan bundling produk dan diskon musiman untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus menarik pelanggan baru. Adapun yang terakhir yaitu peran IT dalam rantai pasok. Jadi Telkom ini memanfaatkan sistem ERP berbasis SAP untuk integrasi pengelolaan inventory logistik dan keuangan. Sistem ini mendukung proses pemesanan otomatis, pelacakan barang, hingga pelaporan analitik real time. Selain itu, platform warehouse management system juga digunakan untuk memantau persediaan di setiap gudang secara digital. IoT dan Big Data ini digunakan untuk memantau kondisi perangkat, memprediksi kerusakan, dan mengoptimalkan pengertian spare part sebelum gangguan layanan terjadi. Adapun yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis praktek supply chain management di Telkom Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan berbasis prinsip SCM secara sistematis dan terintegrasi dalam aspek cycle inventory. Telkom mampu menjaga kesinambungan stok perangkat dengan pengadaan rutin berbasis permintaan. Safety inventory ini diterapkan melalui penyimpanan stok cadangan di berbagai level gudang untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Telkom juga menerapkan pendekatan berbasis data dalam menentukan tingkat ketersediaan produk yang optimal guna untuk menghindari kelebihan dan kekurangan barang. Pada aspek jaringan transportasi, pengurusan membangun sistem distribusi yang mencakup logistik nasional hingga titik layanan teknisi dengan optimasi rute pengiriman yang efisien. Dalam sourcing, Telkom juga menerapkan prinsip e-procurement dengan evaluasi vendor berkala untuk memastikan kualitas dan kuantitas supply. Manajemen harga dan revenue dijalankan dengan strategi bundling, diskon, sehingga peran IT ini sangat dominan mengenai sistem ERP dengan adanya SAP. Adapun saran yang dibuat, yang pertama ada Telkom perlu terus mengembangkan model prediksi permintaan berbasis AI atau machine learning agar estimasi kebutuhan perangkat lebih presisi, terutama di masa promo atau perencanaan layanan baru. Yang kedua, Telkom juga pengelolaan safety stock berbasis data historis dapat ditingkatkan dengan sistem otomatisasi yang menyesuaikan level stok secara dinamis berdasarkan tren real time dan cuaca pasar.
Yang ketiga ada untuk distribusi ke daerah terpencil disarankan Telkom lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi pemerintahan geografis guna untuk mengurangi biaya dan waktu saat logistik ini. Apa yang keempat, agar termasuk lebih tangguh terhadap penggangguan eksternal seperti geopolitik atau logistik internasional, Telkom disarankan meningkatkan proporsi vendor dalam negeri yang telah memenuhi standar TKDN. Yang kelima, meskipun ERP telah digunakan, integrasi data end-to-end antara unit operasional, keuangan, dan pelanggan dapat diperluas agar keputusan rantai pasok lebih responsif dan strategis. Yang keenam, mengingat dinamika pasar digital sangat cepat, strategi harga dan revenue Telkom sebaiknya dievaluasi tiap kuartal untuk menyesuaikan dan dengan kondisi daya beli masyarakat dan kompetitor yang ada di Indonesia ini. Yang ketujuh, Telkom dapat menciptakan platform digital logistik berbasis cloud untuk kolaborasi real-time antara vendor, distributor, teknisi, dan pelanggan guna untuk meningkatkan transparansi dan waktu respon. Sekian dari hasil presentasi yang saya berikan terkait analisis eh, mengenai perusahaan Telkom Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.